sahabi merupakan suatu konsep dalam usul fikih atau ilmu dasar hukum Islam yang mengacu pada pertanyaan ataupun pendapat Rasulullah dalam menentukan hukum syariah. Metode kaul sahabi ini dianggap penting karena sahabat Rasulullah merupakan generasi pertama umat Islam yang menerima ajaran Islam secara langsung dan memahami ajaran Islam dengan baik. Oleh karena itu, para ulama usul fikih sering mengkaji dan menelaah pertanyaan ataupun pendapat sahabat Rasulullah untuk mengetahui bagaimana hukum syariat itu diinterpretasikan dan diterapkan pada masa itu. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang kehujahan kaul sahabi. Kaul sahabi merujuk pada pendapat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyebar ke sahabat lain tanpa penolakan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, tidak semua sahabat diterima sebagai referensi untuk menetapkan kehujahan kaul sahabi. Tetapi sahabat-sahabat tertentu saja yang menurutnya dianggap representatif untuk dijadikan sebagai kehujahan qaul sahabi. Ulama sepakat menjadikan qaul sahabi sebagai hujah dalam permasalahan yang non-ijtihad dan tidak membutuhkan peran ra'yu. Akan tetapi, ulama juga sepakat bahwa qaul sahabi yang merupakan hasil ijtihad perorangan tidak menjadi hujah terhadap sahabat lain. Ini menjadi alasan para ulama usul fikih membaginya ke dalam dua hal. Yang pertama itu golongan ulama yang menerima kehujahan qaul sahabi, yaitu seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasan pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang kedua itu golongan ulama yang menolak kehujahan qaul sahabi seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Imam Syafi'i dan qaul jadidnya, Al-Qarqi dan Ibnu Hazm. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr di ujung surah Al-Hasyr ayat kedua yang berbunyi fa'tabiru ba'ulil absar, yang artinya maka ambillah kejadian itu menjadi pembelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ada juga dari segi dalil aklinya, yaitu mengapa ini ditolak, kalau sahabi itu ditolak karena sahabat termasuk golongan mujtahid yang memiliki peluang salah ataupun juga lupa, sama halnya dengan para tabi'in yang juga masuk golongan mujtahid. Oleh karena itulah mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaul sahabi. Sedangkan alasan qaul sahabi itu dapat dijadikan hujjah dari segi dalil akli. Satu, kemungkinan pendapat tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Kedua, keakraban selama bertahun-tahun dengan Rasulullah telah memberi mereka pengalaman yang sangat luas dan memahami tentang hukum dan tujuan syariah. Ketiga, mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW sehingga diyakini pendapat sahabat adalah kebenaran. Keempat, mereka merupakan generasi yang terbaik yang mempunyai sifat adalah atau adil, serta kemungkinan tidak melahirkan pendapat yang syarak tanpa alasan.
Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kualifikasi qaul sahabi. Tentunya untuk menjadi seorang mufti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu satu, menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah. Seorang mufti tentulah harus memiliki akidah yang lurus dan ketaatan penuh terhadap ajaran Islam. Ini menjadi dasar utama karena fatwa yang dikeluarkannya harus sejalan dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tanpa ketaatan ini, keputusannya bisa menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dua, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga ilmu fikih. Ketiga itu mampu menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan tepat. Seorang mufti tidak cukup hanya membaca, tetapi harus benar-benar memahami konteks dan makna mendalam dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Ini penting agar fatwa yang dikeluarkan tidak menyimpang dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat kini. Yang keempat itu memiliki integritas yang tinggi dan dapat mengelola emosi. Seorang fatwa tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, ataupun kepentingan pribadi. Seorang mufti harus juga objektif, jujur, dan tegas dalam memberikan pendapat hukum tanpa mengikuti hawa nafsu atau dorongan dari pihak luar. 5 itu mampu memberikan yang sesuai dengan prinsip dasar Islam. Fatwa harus menjawab kebutuhan umat dengan benar, adil, dan berdasarkan dalil yang kuat. Seorang mufti juga harus memperhatikan kondisi masyarakat agar fatwanya dapat diterapkan dan membawa kebaikan. Yaitu yang keenam, memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan sesuai dasar dalam Islam. Seorang mufti bukan hanya ahli dalam berteori, tetapi juga harus menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menunjukkan bahwa ilmunya bukan hanya pengetahuan, tetapi juga diamalkan dan menjadi teladan bagi umat Islam. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, dikenal oleh masyarakat sebagai ulama terpercaya. Masyarakat harus mengenal seorang mufti ini sebagai sosok yang berilmu, amanah, dan juga dihormati. Kredibilitas ini penting agar fatwa yang dikeluarkan dapat diterima dan dipatuhi oleh umat Islam. Tidak hanya syarat, seorang mufti juga harus memperhatikan beberapa hal saat memberi fatwa, yaitu yang pertama, asas-asas dasar dalam hukum Islam yang berlaku. Maksudnya di sini seorang mufti haruslah merujuk kepada sumber-sumber utama dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Mengapa? Karena agar fatwa yang diberikan tetap berada dalam kerangka ajaran Islam yang benar. Jika asas-asas ini diabaikan, maka fatwa yang diberikan dapat menyesatkan dan tidak sah secara syariat. Yang kedua itu kejelasan dari pertanyaan yang diajukan. Sebelum memberikan jawaban atau keputusan hukum, seorang mufti haruslah benar-benar memahami maksudnya, sehingga fatwa yang diberikan bisa tepat dan benar. Oleh karena itulah, kadang seorang mufti perlu meminta penjelasan tambahan agar tidak terjadi kesalahan dalam merespon. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari fatwa yang diberikan. Setiap persoalan yang diajukan biasanya lahir dari kondisi tertentu, baik dari segi waktu, tempat, maupun budaya masyarakat. Seorang mufti harus memperhatikan kondisi sosial, kebiasaan lokal, dan perkembangan zaman agar fatwa yang diberikan relevan, realistis, dan dapat diterapkan dengan baik. Dan pembahasan terakhir dari saya yaitu tentang contoh-contoh qaul sahabi. Satu yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit tentang kakek tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana ayah. Kedua, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang masa minimal seorang wanita haid selama 3 hari. Ketiga, yaitu fatwa Siti Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun.
Dan saya sekarang akan mendapatkan dua contoh lagi, yaitu yang pertama, menurut Umar bin Khattab, lelaki menikahi seorang wanita yang sedang dalam iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya menikahinya selamanya. Yang kedua yaitu tentang penambahan azan sholat Jumat dan penyebaran Al-Quran yang bermushaf Utsmani pada Khalifah Utsman bin Affan. Sekian pembahasan dari saya tentang materi qaul sahabi ini. Saya atas nama Muhammad Jiyad Al-Farizi betul-betul memohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.